Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya sudah membuat video mengenai Gus Baha dan Ar-Razi Hashim yang mengatakan, menisbahkan bukan makhluk kepada ruh. Jadi menafikan, kalau dalam bahasa mantiknya itu menafikan nisbah makhluk dari ruh. Ya. Nah ini bermasalah, meskipun pola pandang atau istidlal keduanya berbeda, tapi nanti di akhirnya sama. Kemudian banyak orang juga bilang, baca atau lihat perkataan Gus Baha yang full, itu videonya 22 menit, sudah saya lihat dan malah tambah banyak masalah yang dikatakan oleh Gus Baha itu. Cuman saya udah nggak mau ngerespon dulu begitu ya. Sudahlah, karena dari sini sudah jelas. Cuman ada perbedaan pandangan saya kepada Gus Baha dan kepada Ar-Razi Hashim. Saya yakin Gus Baha itu i'tiqadnya tidak demikian. Jadi itu hanya perkataan yang mengakibatkan salah paham. Adapun Ar-Razi Hashim saya tidak tahu apakah i'tiqadnya demikian dalam pengertian menafikan makhluk dari roh atau tidak. Cuman perkataannya sudah jelas salah. Jadi video ini saya mau membuktikan bahwa perkataan mereka berdua ini memang menyesatkan ya. Dalam hal ini. Apakah mereka berduanya sesat begitu? Kalau Gus Baha saya yakin tidak. Kalau Ar-Razi Hashim itu banyak masalah memang dia itu ya. Nah ini saya mau membuktikan sama yang melihat bagaimana perkataan kedua orang ini mengakibatkan banyak sekali orang menjadi sesat. Banyak sekali orang menjadi sesat. Yang sudah dikatakan kemarin, saya sudah mengutip Risalah Al-Qusyairiyah yang mengatakan apabila ada orang punya anggapan bahwa roh itu bukan makhluk, maka dia qad kafar. Ya, dia sudah kafir itu, sudah keluar dari agama. Itu perkataan siapa? Yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Qusyairi. Kemudian di dalam Jawharatul Tauhid juga demikian. Ya. Kemudian kalau mau lihat lebih jelas lagi, lihat videonya Kiai Idrus Romli pun mengatakan demikian. Jadi memang masalah. Dan ketika orang itu sedari awal dia sudah punya sangkaan-sangkaan yang salah tentang ruh, ya, karena tahulah di Indonesia itu kebanyakan orang kan senangnya klinik ya, suka klinik. Itu tidak semuanya salah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan metafisika atau berkaitan dengan mistisisme itu tidak semuanya salah. Memang ada mistisisme yang demikian. Cuman dalam hal ini salah mutlakon begitu, salah mutlak, tidak bisa dibenarkan. Nah, kita lihat misalkan beberapa komentar ya. Ini komentar yang saya baca, yang saya lihat dari video. Saya mengomentari Ar-Razi Hashim. Ini lihat bahasanya seperti ini ya. Sebenarnya memahami ruh bukan makhluk itu mudah. Para teologi Islam bisa memahami firman bukan makhluk tetapi juga bukan Allah. Tapi kenapa susah memahami kalau ruh itu bukan makhluk dan bukan Allah? Jika firman itu dikatakan oleh Allah dan adalah tidak makhluk dan bukan Allah, maka demikian juga ruh yang ditiupkan oleh Allah juga bukan makhluk. Ya karena baik firman ataupun ruh dalam amr urusan Allah, karena berasal dari diri Allah, yang satu dikatakan, yang satu ditiupkan. Ini rusak ya kalau cara berpikir seperti ini. Jadi lihat, ya konyolnya yang mengaku si paling Asy'ariyah yang meyakini sifat 20 padahal udah jelas ada sifat kalam. Beda ya. Dari mana kita mulai ini? Kita mulai dari sini ya. Jadi Allah, kalau kita mengatakan Allah itu itlaq kepada zat was sifat. Ya, ini mudahnya secara lughah, mudahnya itu sebagaimana kalau kita mengatakan bunga. Nah, bunga itu ya sudah berarti zat dan sifatnya. Jadi jisim dan arodnya. Atau kalau mengatakan saya nih, ya angga begitu. Nah, itu mengatakan jirim dan arodnya, jisim dan arodnya. Tapi kalau misalkan kita mau membahas angga, maka kita harus membahas jisim dan arodnya. Kalau kita mau membahas bunga, maka kita harus membahas jisim dan arodnya. Ini ada perkataan menarik. Saya tuh pernah ditanya sama teman saya yang saya bilang beliau itu orang yang paling alim di dalam lughah. Ya, saya
yakin itu kalau di Indonesia agak susah mencari orang seperti dia itu. Kalau tidak, sepengetahuan saya dia itu paling alim dalam bahasa Arab. Beliau itu pernah bertanya seperti ini kepada saya. Karena saya ini kan sukanya di ilmu akli itu. Enggak, katanya. Kalau menurut kamu Allah itu dibuat dari apa? Ya saya kan mutakalimin, saya bilang ya Allah tidak dibuat begitu. Allah bukan khalik. Allah bukan makhluk ya. Allah itu bukan makhluk. Allah tidak dibuat. Dan pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh orang-orang musyrikin dulu kepada Rasulullah SAW. Siflana Rabbaka. Ya, sifatkan kepada kami Rabbmu. Ahwa min zahabin, aw min fiddatin, aw min zubarjadin. Apakah Tuhan engkau itu ya Muhammad terbuat dari emas, perak, atau zubarjad? Kata Rasulullah kan tidak dari semua itu begitu. Allah itu khaliqu kulli syai. Allah itu yang menciptakan semua perkara. Setelah saya mengatakan seperti itu, dia ketawa. Ya, beliau bilang seperti ini, Allah itu dibuat dari alif lam sama ilah. Itu Allah tuh. Saya ketawa ya. Karena saya nggak berpikir ke sana. Jadi satu objek itu dia bisa dilihat dari beberapa masalah. Kalau kita melihat dari lughah, ya Allah, nama Allah itu dibuat dari alif lam sama ilah. Itu yang mengatakan bahwa Allah itu ada istiqoknya dari aliha, dari pusing begitu. Karena makanya nanti kenapa Allah itu disebut Allah oleh orang Arab, dan orang Arab itu sudah mengenal nama Allah sebelum Rasulullah SAW datang, ya karena Allah itu kalau dipikirin mumet begitu, pusing, gak bisa dipikirkan hakikatuhu. Ya, adapun mutakalimin kan tidak membahas hakikatuhunya, tapi membedakan antara Allah dengan makhluk. Nah, dilihat dari komentar ini ya, ini kok menyamakan, ada ranah abu-abu antara ruh dengan kalamullah. Itu tidak seperti itu ya. Kenapa kita mengatakan bahwa kalamullah itu qadim dan kalamullah itu bukan zat Allah? Lihat, kalamullah itu kita sebut bukan zat, bukan Allah. Jadi lihat 3 pembahasannya nih. Allah, zat, roh ya. Nah, Allah itu nama bagi Khaliqul Alam. Khaliqul Alam itu ya kalau kita tidak sebut namanya begitu ya, itu zat yang memiliki sifat. Nah, karena yang namanya Khaliqul Alam ini dia tidak boleh hadis, karena kalau hadis akan mengakibatkan kepada tasalsul dalam pengertian ya, pikiran kamu itu salah. Kalau kamu menyangka bahwa Allah itu hadis, maka Allah itu harus qadim. Karena kalau tidak qadim, dimulai dari ketiadaan, maka akan ditanyakan lagi terus sampai tidak ada ujungnya. Kalau tidak ada ujungnya seperti itu, dalam kenyataan terjadi, tidak akan ada kenyataan seperti ini. Begitu mudahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, kenapa kita mengatakan yang namanya kalamullah itu disebut zat bukan, disebut bukan zat bukan. Ya, jadi laisa huwa dzat atau laisa hiya dzat, laisa hiya ghairu. Yang namanya sifat itu bukan zat, bukan pula selain zat. Sebetulnya kalau Syekh Fakhruddin Ar-Razi mudah. Yang namanya sifat itu jelas bukan zat. Min haitsul makna, dilihat dari segi makna. Karena zat itu yang qiyamuhu binafsi, sifat itu yang qiyam bimahallihi. Sudah jelas beda, sifat itu bukan zat secara makna. Cuman apabila kita melihat secara kharij, karena Allah itu hanya satu dan yang memiliki sifat Allah itu hanya satu, dan sifat Allah ini qadim yang ma'ani begitu, yang salbiyah itu azali, maka kita mengatakan belum pernah terpisah dalam kenyataan antara sifat-sifat Allah dan zatnya. Nah, kalau belum pernah terpisah dalam kenyataan, berarti secara kenyataan karena zat Allah itu qadim, sifatnya juga qadim, dan ini tidak pernah terpisah dan tidak mungkin terpisah aklan, karena kalau secara aklan terpisah sifat dengan zatnya itu sudah mustahil, atau misalkan terpisah dalam pengertian nanti ada sifat Allah yang ada pada makhluk itu juga mustahil, maka kita mengatakan sifat itu bukan zat, bukan zat, tapi bukan selain zat, begitu. Itu bahasanya di situ. Cuman kalau mau masuk wilayah makna, itu sudah beda. Sifat itu bukan zat kalau secara makna. Nah, ini kok mencampurkan ya, orang seperti ini belajarnya nggak selesai. Kalau belajar itu harus saya sarankan ya kepada teman-teman yang mau mendalami ilmu kalam. Jadi kan orang itu
pikirannya beda-beda ya. Ada orang-orang tuh pikirannya kayak kita. Jadi orang yang subscribe sama saya, sama channel saya, itu kalau bukan untuk apa cuman cuman pengen cari-cari apa ya, pengen tahu doang begitu. Jadi memang niatnya pengen belajar, itu orang-orangnya saya yakin orang-orang yang tidak bisa berhenti berpikir. Ya, otak kita sama tuh, nggak bisa berhenti berpikir. Jadi liar saja pikiran itu. Nah, tatkala pikiran ini liar, akhirnya oh saya punya kesimpulan seperti ini. Nanti ayat ini disambungin sama ayat itu, penjelasan ini disambungin sama penjelasan itu, sama diri sendiri. Tapi nggak punya modal. Akhirnya keluar ikhtilat di dalam kepala itu, tidak bisa membedakan antara satu makna dengan makna yang lain. Nah, ala kulli halin ya, jika seperti ini, kenapa kita bisa mengatakan bahwa kalamullah itu bukan makhluk? Tapi kalamullah itu bukan zat. Kalamullah itu bukan zat Allah. Iya, karena kalamullah itu sifat Allah, atribut yang ada. Jadi makna zat itu beda dengan makna sifat sebagaimana telah saya sebutkan tadi. Yang namanya zat itu qiyamuhu binafsi, yang namanya sifat itu qiyam bimahaliha. Jadi dia tidak bisa mawujud fil kharij binafsihi. Sifat aja kalau gampangnya di kita, masa ada rasa asin mawujud sendiri, yang nggak bisa. Rasa asin itu imma harus ada di garam ya, atau ada di ingus gitu. Rasa asin itu nggak bisa mewujud fil kharij binafsi. Nah, sifat kalam itu nggak bisa mewujud fil kharij binafsi, itu harus ada syai'un akhar. Ya, syai'un akharnya ini ya zat Allah Subhanahu wa taala begitu. Kenapa ruh ini kita tidak bisa mentasdik bahwa ruh itu bukan makhluk, tapi dia juga bukan Allah begitu, bukan zat. Nggak bisa, karena ruh ini bukan sifat Allah. Jadi kita katakan begini ya, yang qadim itu kalau kita mau bahas, imma dua, imma zat Allah atau sifat Allah. Kalau mau kita bahas, sebetulnya kalau nggak mau ribet-ribet sudah Allah saja sudah begitu. Ya, kalau kata kata Al-Imam Al-Ghazali itu, sebetulnya orang itu cukup yakin sama dua perkara saja. Satu, Allah itu ada, dua, Allah itu ahad. Sudah cukup itu. Ya, asal jangan bawa subhat. Nah, susahnya zaman sekarang itu orang-orang ya seperti ini ya, YouTube keluar begitu, kemudian dengar penjelasan-penjelasan orang, akhirnya banyak subhat. Ya kalau banyak subhat seperti itu, ya terpaksa kamu harus belajar dengan benar supaya bisa mengeluarkan subhat yang ada di dalam diri. Begitu. Jadi ala kulli halin, orang-orang seperti ini banyak ya, salah memahami perkara, akhirnya mengkategorikan perkara kepada perkara yang bukan kategorinya. Jadi kalau kalamullah itu jelas dia bukan makhluk dan dia memang bukan zat. Ya, kenapa? Karena itu sifat Allah. Ruh, coba mau jadi apa kalau dia bukan makhluk itu? Ruh itu mau jadi apa? Oh, ini kan perbedaan ulama. Tidak semua perkara itu boleh berbeda. Di antaranya kalau sudah dikatakan ijma, di antaranya kemakhlukan ruh ini. Nah itu ya. Lihat di bawahnya. Firman itu qadim. Maka demikian juga ruh. Lah ini udah ya. Terus dia itu nanti akhirnya akan mengatakan, Gus Baha pun berkata demikian, Ar-Razi Hasim pun berkata demikian. Itu Gus Baha sama Ar-Razi itu kalau di hadapan para ulama yang besar-besar seperti Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu nggak ada harganya itu. Mereka itu ulama selama perkataannya sesuai dengan perkataan ulama begitu. Ya maaf bahasa saya seperti ini. Ya karena orang-orangnya itu ngawur, ngaco tuh. Karena Allah itu kalam dan hayat. Kalau nggak terima ruh itu qadim, ya udah jalan tengahnya firman itu qadim. Al-Quran itu hadis, ya apa sih? Ya, nggak jelas ini. Nah ini saya terus ke bawah ini ya. Ini yang paham juga banyak, alhamdulillah. Kalau nggak mau paham ya nggak apa-apa. Ya, yang paham banyak. Tuh intinya selain Allah adalah makhluk, sudah selesai itu betul. Jadi kalau misalkan kita nyebut selain Allah, ya sudah itu kita sebut makhluk. Ini nanti ada beberapa landasan yang harus diketahui oleh orang-orang mukmin supaya tatkala ingin memperluas wawasan tidak masuk ke dalam kesesatan. Insya Allah nanti kita bahas. Kalau mau ya, so ada yang nyuruh silaturahim, ngopi-ngopi begitu. Bukan urusan saya, mau silaturahim sama orang-orang itu. Ini sudah tersebar di YouTube, begitu. Nah, urusan saya ini untuk bukan meluruskan lah, setidaknya apa ya, memberikan penyeimbang, begitu. Karena zallatul alim, zallatul alam, dan ini terjadi seperti pada kasus Gus Baha sama Ar-Razi Hasim ini. Saya tidak mengatakan Ar-Razi Hasim itu nggak ada ilmunya, beliau itu ada ilmunya. Gus Baha itu apalagi. Cuma dalam hal ini perkataan Gus Baha salah. Dalam hal ini itikadnya Ar-Razi Hasim bisa jadi salah. Nah ini alhamdulillah yang paham juga banyak ya.
Saya tadi ada menemukan komentar yang bagus sekali. Dia bawa-bawa tafsir. Kita akan buka tafsir. Nah ini bisa dilihat. Harus lanjut part 2, guru saya masih tawakuf nih, belum bisa memastikan. Insya Allah tidak menyalahkan pihak manapun, apalagi masih sesama muslim dan aswaja. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Jami'ul Ahkam Al-Quran, Al-Jami' li Ahkamil Quran, mengutip pernyataan Ibnu Uyainah yang berbunyi, fal khalqu al makhluqu wal amru kalamuhu alladhi huwa ghairu makhluqin wa huwa qauluhu kun innam amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini juga gimana ya? Jadi tawakuf dalam beberapa perkara itu tidak bagus. Nanti kalau ditanya Nabi Isa itu urusan apa, Nabi Isa itu anak Allah bukan, tawakuf saja, nggak bisa. Ya, kita ini kalau mau masuk ke dalam suatu ilmu, cari dulu yang mujma' alaihnya. Ya, di dalam ilmu tauhid yang mujma' alaih itu selain Allah makhluk, sudah itu final. Nanti ada orang berkata selain itu sesat, ya, atau perkataannya menyesatkan. Nanti kamu misalkan masuk ke suluk nih, kamu dapat dapat kasyaf ya, mukasyafat, dapat mukasyafat. Itu nanti kalau misalkan kasyaf syaiton, nanti kamu bakal punya kesimpulan yang khariqun lil ijma, ya. Itu keluar dari ijma. Nggak boleh tawakuf dalam hal seperti ini. Nah, cuman beliau ini tawakuf, saya lihat karena ada perkataan begitu yang dinisbahkan kepada Imam Al-Qurtubi. Yang mengatakan demikian begitu ya, fal khalqu al makhluqu wal amru kalamuhu alladhi huwa ghairu makhluqin. Coba lihat ya bagaimana cara memahaminya. Ini sebetulnya terjadi karena adanya ikhtilat, adanya percampuran di antara permasalahan. Jadi saya juga susah ya kalau misalkan kita mau masuk ke dalam satu ilmu, apalagi tafsir yang besar-besar seperti ini, tetapi permasalahan sedari awalnya tidak selesai. Ya, mantik itu dia perlu sekali, bahasa Arab, nahwu shorof, sampai balaghah itu jelas, itu perlu sekali. Kemudian ilmu-ilmu pendukung yang lain ya seperti makulat, begitu ilmu wadho, itu sangat penting sekali. Kalau belum ya belajar dulu, sabar begitu sebelum masuk ke dalam hal-hal besar seperti ini. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi itu siapa? Beliau itu ya madhabnya Maliki. Nanti akan kita lihat bagaimana coraknya. Madhab fikihnya Maliki, madhab akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini suka memang ada permasalahannya, menyambung-nyambungkan perkara. Jadi ada ayat yang mengatakan misalkan kulir ruhu min amri robbi. Nah, kemudian walahul khalqu wal amru. Jadi dikiranya al amru yang di sini dengan al amru yang di sana itu sama. Ini harus ada perkaranya. Al amru di sini sama al amru di sana nanti beda ya. Itu yang satu kan di dalam surah Al-A'raf tuh ya. Jadi ayat lahul khalqu wal amru itu ada di Al-A'raf ayat 54 ya. Kemudian di dalam qulir ruhu min amri rabbi ini ada Al-Isra ayat 85. Nah, ini apa ya? Jadi begini dulu lah kalau kita mau membahas. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Berkata orang-orang itu kepada Muhai Nabi tentang hilal, ya, tentang bulan sabit, bulan yang baru datang lah. Katakanlah oleh Muhai Nabi, dia bulan itu adalah mawaqit, tempat-tempat atau waktu-waktu ya. Linnasi bagi manusia wal haji dan ibadah haji, dalam pengertian kamu bisa mengetahui tanggal lah begitu dengan adanya hilal itu. Nah, coba ya bahasanya kan sama, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ini apakah kita mau mengatakan juga bahwa yang namanya hilal di sini bukan makhluk? Karena Allah tidak mengatakan itu makhluk. Qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Jadi nggak boleh kita mengatakan bahwa yang namanya hilal itu makhluk. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan makhluk. Allah mengatakan qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Itu adalah mawaqit, bukan makhluk. Masa mau kayak gitu? Ya. Pahami Al-Qur'an itu seperti ini. Nanti ada qaul yang dia itu mujmal sekali ya, umum sekali. Ya. Di mana misalkan Allahu khaliqu kulli syai'in
Nah, Allah itu pencipta semua perkara. Satu tuh. Berarti kullu syai' makhluk. Ya, karena mengatakan Allahu khuliqu syai'. Itu diitlak tuh. Ya, ayyu syai'in kana, perkara apapun. Nah, nanti ada masalah lugha. Apakah Allah sah disebut syai'? Nah, tatkala Allah sah disebut syai', kemudian syai' ini bukan makhluk, maka Al-Qur'an pun menjelaskan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Nah, itu apa istisna ya, dia ditaksis kecuali syai' yang bernama Allah. Begitu. Nah, itu hukumnya. Jadi sudah yang ditaksis cuma satu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kurang kuat gimana ya? Di sini dikatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan semua perkara. Di sana Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini kurang gimana? Terus kita mau menjelaskan bahwa yang namanya roh itu bukan makhluk begitu. Ya, karena ada yas'alunaka anir roh. Qulir ruh min amri rabbi. Gimana? Terus kalau misalkan ada orang nanti sesat-sesatnya seperti itu begitu mengatakan yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj, kemudian mengatakan yang namanya hilal itu bukan makhluk. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan demikian. Dari mana? Memahami Al-Qur'an itu sulit sekali. Makanya kenapa ada ilmu-ilmu yang khusus-khusus itu supaya kita bisa mengumpulkan perkataan-perkataan yang sudah mujma' alaih tentang suatu perkara itu diambil dari Quran dan hadis. Sudah, biar kamu nggak susah-susah jadi ulama. Nih, yakini saja ini dulu, taklid dulu. Setelah taklid baru ma'rifat bil akal ya. Setelah ma'rifat bil akal baru nanti kita tahu dengan Al-Quran dan hadisnya begitu. Pelan-pelan belajar itu. Nah, adapun dalam ayat yang dikatakan tadi ya, yaitu hal khalqu al makhluqu, ini kan berarti di dalam qulir ruhu min amri rabbi ya pembahasannya. Ini yang dikatakan oleh Gus Baha juga, dan saya sudah menjelaskan kemarin ya apa yang dimaksud dengan al khalqu wal amru menurut Safaruddin Ar-Razi. Memang yang namanya tafsir itu nanti berbeda-beda, tapi akan ada titik samanya ya. Ini saya akan buktikan nih. Bisa lihat di sini ya. Fal khalqu al makhluqu. Maka yang namanya khalqun itu makhluk, wal amru kalamuhu, dan amr itu adalah kalamnya. Coba lihat ya. Di sini dulu ya, dari atas kalau mau membaca tafsir itu dari atas, dari yang paling awal penjelasan tentang hal itu. Malah lebih bagus itu satu ayat semuanya, malah lebih bagus dengan yang sebelumnya supaya kita memiliki konteks yang utuh. Lihat di sini, ala lahul khalqu wal amru fihi mas'alatani. Nah, pada pembahasan ini, pada qaul Allah Ta'ala yang ini, mas'alatani ada dua masalah. Al-ula yang pertama, sidqullahi fi khobarihi. Jadi ada yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, bahwa Allah itu pasti maha benar di dalam khobarnya. Dalam pengertian, tidak akan salah dengan kenyataan. Falahul khalqu walahul amru. Maka dari ayat ini kita harus mengetahui bahwa Allah ini memiliki yang namanya khalqun dan memiliki yang namanya amrun. Khalaqahum wa amarahum bima ahabba, yang mana Allah itu menciptakan mereka dan memerintahkan mereka dengan apa yang Allah mau, dengan apa yang Allah kehendaki. Wa hadzal amru yaqtadin nahya. Qala Ibnu Uyainah farraqa bainal khalqi wal amri. Langsung ke situ saja kita ya. Berkata Ibnu Uyainah, Allah Subhanahu wa taala membedakan di antara khalqun dan amrun. Maka barang siapa yang menyatukan keduanya faqad kafar, maka dia telah kafir. Dalam pengertian kalau misalkan ya dalam kasus ini nih yang Allah sebutkan amrun itu dimasukkan ke khalqun, itu sudah kafir. Nah, jelas itu ya. Nanti paling kita tinggal memaknai apa maksud khalqun di sini. Kalau kata Safaruddin Ar-Razi kan maksud khalqun di sini adalah ajsam, kemudian yang dimaksud amrun di sini adalah mudabbir bagi ajsam itu, mudabbir pada adat bukan pada hakikat. Nah, kemudian kalau misalkan kita itu kekeh kumekeh mengatakan bahwa yang namanya ruh ini dia masuk dalam kategori khalqun yang itu, maka kita sudah membohongkan, mendustakan ayat Allah ya. Kita teruskan dulu. Fal khalqu al makhluqu, maka yang namanya khalqun itu makhluk, wal amru kalamuhu. Nah, di sini Al Imam Qurtubi mengatakan amrun itu kalamuhu. Jadi bukan al-amru sebagaimana yang dimaksud oleh Safaruddin Ar-Razi. Kalau mau dimaksud amrun di sini bukan khalqun, maka jangan dimaknai itu selain apa? Kalamuhu. Itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan ruh. Ya, bukan ruh. Enggak ada kata-kata ruh di sini nih. Alladzi huwa ghairu makhluqin, yang mana kalamullah itu bukan makhluk. Jadi cara memahaminya sudah berbeda. Kalau Safaruddin Ar-Razi itu memahami
yang namanya al-amru itu mudabbir, ya, mudabbir bagi ajsam, mudabbir adatan tuh seperti ruh, malaikat yang mengatur akhlak, ruh kita yang mengatur jasad kita, sehingga kalau ruh kita itu putus dari jasad kita maka kita akan mati, begitu ya. Nah, wal amru kalamuhu itu adalah kalamnya Allah, alladzi huwa ghairu makhlukin, yang mana itu bukan makhluk, wa huwa qauluhu kun, yang mana itu adalah perkataan Allah kun. Dalam hal ini itu pun ditaksis lagi kalamuhu, yang mana yang kun, yang dimaksud, begitu. Nah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa fi tafriqatihi bainal khalqi wal amri dalilun bayyinun ala fasadi qouli man qala bi khalqil Qur'an. Lihat nih konsekuensi dari pembahasannya Imam Qurtubi. Dan di dalam memisahkannya Allah di antara khalqun dan amrun, itu ada dalil yang jelas kepada rusaknya perkataan yang berkata bahwa Quran itu makhluk. Bukan kepada fasadnya yang berkata bahwa ruh itu makhluk, nggak ada. Karena ruh itu nanti tidak masuk dalam amrun yang ini. Ini masih sifat Allah, begitu. Ya, qulillahul khalqu wal amru. Jadi Allah itu punya khalqun, yaitu khalqun ini. Ya, makhluk berarti nanti amrun ruh, dia termasuk khalqun juga, malaikat termasuk khalqun juga. Yang bukan khalqun itu di sini diantaranya kalamuhu, kalamullah, memang kalamullah masih sifat. Di situ maka barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah sesat, dia telah kafir. Yang mana Al-Qur'an di sini bukan Al-Qur'an yang dimaksud itu. Imam Al-Qurtubi ini beliau Asy'ariyah Maturidiyah kalau menyebutkan Qur'an yang bukan makhluk, itu bukan Qur'an yang mushaf. Bukan pula Quran yang keluar dari lisan kita. Qul huwallahu ahad. Bukan yang itu. Bukan pula Quran yang disimpan di Lauhul Mahfuz. Tapi Quran yang dimaksud adalah kalamullah. Karena Quran dan kalamullah ini dia muradif di dalam satu perkara, mustarok di dalam perkara yang lain. Ya. Susah kita itu ngobrolin agama itu, susah sekali ya memahaminya. Maksud saya itu ya perlu waktu yang panjang. Kalau enggak ya bakal keluar kesimpulan-kesimpulan aneh. Kemudian ini di tadlilnya begitu ya. Ini Al-Imam Al-Qurtubi istidlal dengan lughah. Idlau kana kalamuhu alladhi huwa amrun makhluqan lakana qad qala ala lahul khalqu wal khalqu wa dzalika ayyun minal kalami wa mustahjanun wa mustaghathun. Wallahu ya ta'ala 'an takallumi ma la faidata fihi. Nah, ini istidlal dengan lughah. Wa yadul alaihi qaulu subhanahu wa min ayatihi an taquma sama. Kemudian istidlal lagi dengan apa? Dengan hadis ya. Dengan Al-Quran, wa min ayatihi an taquma sama'u wal ardu bi amrihi wasyamsu wal qamaru. Nah, dengan bi amrihi itu dengan kun, bukan dengan ruh. Bi amrihi itu dengan kalimatul kun, yang mana kalimatul kun itu nanti bukan suara, bukan huruf. Itu ibarat kan kun itu dari mudahnya penciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau nanti kita bahas bab Al-Quran itu sendiri ya. Falau kana al-amru makhluqan laftaqara ila amrin akhar yaqumu bihi wa dzalikal amru ila amrin. Terus nah ini istidlal dengan akal nih. Fatabata anna amruhu alladhi huwa kalamuhu qadimun azaliyun ghairu makhluqin. Tuh fatabata anna amruhu alladhi huwa kalamuhu qadimun azaliyun ghairu makhluqin. Jadi amrohu, yang mana amrohu di sini adalah kalamuhu, kalamnya Allah, dia itu qadim, azali, dan bukan makhluk. Nah begitu. Ini kalau teruskan akan panjang sekali ya membahas hal ini. Ala kulli halin, ya saya terserah kalian lah begitu ya. Saya sudah menjelaskan ini. Masalah-masalah seperti ini, kalau mau dibahas, itu harus selesai dulu ilmu kalamnya. Harus selesai dulu. Kalau ilmu kalamnya tidak selesai, masuk kepada hal seperti ini, akan banyak terjadi ikhtilat. Dan kita harus tahulah minimalnya ada lafadz mustarok, kemudian ada lafadz muradif, ya ada lafadz mubayyin, itu harus jelas. Jangan sampai nanti seperti ini, karena kamu sudah punya itikad dari awal bahwa yang namanya ruh itu bukan makhluk. Karena mungkin lah nggak tahu dari mana kamu mendapatkan hal itu. Kemudian kamu mendengar Gus Baha itu salah berkata, atau Ar-Razi Hasyim itu salah berkata pula, atau memang dia itu salah pemahamannya. Kemudian kamu merasa punya teman begitu. Ini sudah salah sedari awal. Sedari awal sudah salah. Ya. Ini saya membuktikan, kalaupun Gus Baha itu tidak meyakini apa yang beliau katakan secara zahir, atau misalkan perkataannya itu hanya disalahpahami, ya memang terjadi banyak kesalahpahaman dan ini harus diluruskan seharusnya oleh yang bersangkutan begitu. Kenapa malah nyuruh saya datang ke Gus Baha? Ya, atau sama yang ngupload kan mungkin tahu sama Gus Baha itu, susul ke Gus Baha itu ya, suruh menjelaskan ini bagaimana duduk perkaranya, masalah ini masalah besar. Sama Ar-Razi Hasyim juga demikian ya, saya menyelesaikan apa-apa yang ada di internetnya, bukan menyelesaikan orangnya urusan dia, murid urusan dia begitu. Nah, Ustaz, ini mengakibatkan perpecahan. Saya itu kalau ketemu sama Gus Baha atau ketemu sama Ar-Razi Hasyim, kita ngopi
Ya, enggak perpecahan itu, bid'ah, sesat, enggak, kita ngopi. Cuman ya obrolannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan lah kali ini kita selesaikan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.